Pernahkah Anda menatap peta kebun Anda dan berpikir, kenapa kamu tidak mau tumbuh? Padahal, Anda merasa sudah melakukan semuanya dengan benar. Percayalah, Anda tidak sendirian. Ada beberapa sayuran yang memang terkenal diva di dunia perkebunan. Mereka butuh perhatian ekstra, perlakuan khusus, dan sedikit pemahaman lebih. Tapi jangan khawatir, kesulitan itu bukan berarti mustahil. Dalam video ini, kita akan bongkar 8 sayuran yang paling sering membuat pekebun menyerah. Dan yang terpenting, saya akan berikan solusi super mudah dan praktis agar Anda bisa panen melimpah tanpa stres. Kira-kira, sayuran apa yang paling sering membuat Anda garuk-garuk kepala? Coba tulis di kolom komentar ya, saya penasaran. Sebelum kita masuk ke daftar tersangka utama, mari kita pahami dulu. Kenapa sih ada sayuran yang gampang tumbuh seperti kangkung, tapi ada juga yang rewelnya minta ampun seperti kembang kol? Ini bukan karena Anda tidak bertangan dingin atau kurang berbakat. Kenyataannya, setiap tanaman punya buku manual, uniknya sendiri yang diwariskan secara genetik. Ada yang butuh tanah dengan pH spesifik, ada yang benci sekali dengan cuaca panas, dan ada juga yang sepertinya menjadi menu favorit bagi semua hama di sekitar. Jadi, kuncinya bukanlah memaksa mereka mengikuti kemauan kita. Kunci sukses berkebun adalah menjadi detektif. Kita harus mencari tahu apa keinginan mereka, apa yang mereka tidak suka, dan apa yang membuat mereka bahagia. Dengan memahami kepribadian masing-masing sayuran ini, kita bisa memberikan apa yang mereka butuhkan dan mengubah kegagalan menjadi keberhasilan yang memuaskan. Mari kita mulai dengan yang pertama, yaitu wortel. Siapa yang tidak pernah kecewa saat mencabut wortel dan mendapatinya pendek, bercabang aneh, atau bahkan bengkok seperti monster? Banyak yang menyalahkan bibitnya, padahal pelaku utamanya seringkali adalah tanah. Wortel adalah sayuran akar, dan akarnya butuh jalan yang mulus untuk tumbuh lurus ke bawah. Bayangkan, jika Anda mencoba berlari di jalan yang penuh batu besar. Pasti sulit, kan? Begitu juga dengan wortel. Jika tanah di kebun Anda padat, liat, atau penuh bebatuan, akar wortel akan menyerah dan mencari jalan lain, hasilnya jadi bercabang. Solusi mudahnya, siapkan karpet merah untuknya. Gemburkan tanah setidaknya sedalam 30 cm. Campurkan banyak pasir dan kompos untuk membuatnya ringan dan subur. Hindari pupuk kandang yang belum matang karena nitrogen berlebih juga bisa menyebabkan akar bercabang. Dengan tanah yang gembur dan bebas hambatan, Anda akan terkejut melihat betapa lurus dan besarnya wortel yang bisa Anda panen. Selanjutnya, si cantik yang pemalu, kembang kol. Masalah paling umum dengan kembang kol adalah ia menolak membentuk kepala bunga yang padat dan putih, atau malah langsung berbunga, bolting. Ini adalah sayuran yang sangat sensitif terhadap suhu. Dia adalah gadis musim dingin sejati. Kembang kol membenci cuaca panas. Jika suhu terlalu panas saat ia seharusnya membentuk kepala, ia akan panik dan langsung masuk ke mode reproduksi, yaitu berbunga. Solusi termudahnya adalah soal waktu. Atur waktu tanam Anda sehingga kembang kol mencapai tahap dewasa saat cuaca sedang sejuk, misalnya di musim hujan atau menjelang musim kemarau. Trik kedua yang tak kalah penting adalah blanching atau pemutihan. Saat kepala bunga kecil mulai terbentuk, lindungi dari sinar matahari, langsung dengan mengikat daun-daun terluar di atasnya. Ini akan menjaga warnanya tetap putih bersih, rasanya manis dan tidak pahit. Ini seperti memberinya topi untuk melindunginya dari matahari. Sekarang kita bahas seledri. Banyak pekebun rumahan menghasilkan seledri yang batangnya kurus, berserat, dan rasanya sedikit pahit. Tidak seperti yang kita beli di supermarket. Rahasianya apa? Seledri adalah tanaman yang sangat rakus dan haus. Dia butuh 2 hal dalam jumlah besar, air dan nutrisi secara konsisten. Kekeringan bahkan untuk sehari saja bisa membuat batangnya menjadi berserat dan keras. Solusi mudahnya adalah jangan pernah biarkan tanahnya kering. Gunakan mulsa tebal seperti jerami atau kompos di sekitar pangkal tanaman untuk menjaga kelembapan tanah dan menekan pertumbuhan gulma. Selain itu,
Berikan makanan secara teratur. Campurkan kompos yang banyak saat menanam dan berikan pupuk cair organik setiap 2 minggu sekali. Ada juga teknik tradisional, yaitu menimbun tanah di sekitar pangkal batang saat tumbuh. Proses ini akan membuat batang terlindung dari matahari. Warnanya menjadi lebih pucat, dan rasanya jauh lebih renyah dan tidak pahit. Berikutnya adalah paprika, tanaman tumbuh subur, daunnya hijau rimbun, bunganya banyak, tapi buahnya sedikit atau bahkan tidak ada sama sekali. Ini adalah masalah yang sangat membuat frustrasi. Penyebab utamanya seringkali ada dua, suhu dan nutrisi. Paprika, terutama jenis bell pepper yang besar, butuh suhu malam yang hangat agar penyerbukan berhasil dan buah terbentuk. Jika suhu malam terlalu dingin, bunga akan rontok begitu saja. Solusinya, jika Anda tinggal di daerah yang lebih sejuk, tanamlah di dalam pot yang bisa dipindahkan, atau di dalam rumah kaca mini. Masalah kedua adalah nutrisi yang tidak seimbang. Terlalu banyak nitrogen akan membuat tanaman fokus menumbuhkan daun yang rimbun, bukan buah. Jadi, saat tanaman mulai berbunga, gunakan pupuk yang kadar fosfor, Pe, dan kalium, Ka-nya lebih tinggi. Pupuk dari tulang ikan atau pupuk buah organik adalah pilihan yang bagus untuk mendorong pembentukan buah yang besar dan banyak. Mari kita lanjutkan ke kerabat dekat paprika, yaitu terong. Masalahnya seringkali mirip, bunga rontok dan sedikit buah. Namun, terong punya satu musuh bebuyutan yang sangat mengganggu, kumbang kutu atau flea beetle. Hama kecil hitam ini akan membuat lubang-lubang kecil di daun, dan jika serangannya parah, bisa membunuh tanaman muda. Solusi untuk masalah buahnya mirip dengan paprika. Mereka butuh panas yang konsisten. Menggunakan mulsa plastik hitam di sekitar tanaman bisa membantu menghangatkan tanah dan mendorong pertumbuhan. Nah, untuk si kumbang kutu, solusi mudah dan organiknya adalah pencegahan. Saat tanaman masih muda dan rentan, lindungi mereka dengan kain jaring tipis atau kelambu, row cover. Ini akan menghalangi kumbang untuk mendarat di daun. Ketika tanaman sudah cukup besar dan kuat, mereka biasanya sudah bisa menahan serangan ringan. Dengan melindungi mereka di masa-masa kritis, Anda memberi mereka kesempatan untuk tumbuh kuat dan produktif. Sekarang giliran brokoli, saudara dekat kembang kol. Masalah utama brokoli juga sama, yaitu bolting atau berbunga prematur. Anda menunggu kepala brokoli yang besar dan padat, tapi yang muncul malah batang tinggi dengan bunga-bunga kuning kecil. Lagi-lagi, ini adalah masalah suhu. Brokoli adalah tanaman cuaca sejuk. Sedikit saja gelombang panas datang di waktu yang salah, ia akan mengira musimnya sudah berakhir dan bergegas memproduksi benih. Solusi utamanya adalah menanam di waktu yang tepat, hindari masa panen jatuh di puncak musim panas. Tanam untuk panen di musim gugur atau awal musim semi seringkali jauh lebih berhasil. Tapi, ada satu trik fantastis untuk brokoli. Setelah Anda memanen kepala utamanya, jangan cabut tanamannya. Potong kepala utama dengan menyisakan batang dan daun. Jika Anda terus merawatnya, tanaman akan menghasilkan banyak tunas samping yang lebih kecil. Rasanya sama enaknya, dan Anda bisa terus memanen selama beberapa minggu. Ini seperti mendapatkan bonus panen gratis. Selanjutnya, tanaman yang mungkin sedikit eksotis bagi sebagian dari kita, artichok. Tantangan terbesarnya adalah menanam tanaman raksasa yang indah selama berbulan-bulan, tapi tidak pernah menghasilkan kuncup bunga yang bisa dimakan. Apa yang salah? Artichok adalah tanaman perennial yang punya syarat khusus. Kebanyakan varietas membutuhkan periode dingin atau vernalisasi untuk memicu pembungaan. Tanpa periode dingin ini, ia akan terus menumbuhkan daun saja. Ini tentu menjadi masalah bagi pekebun di daerah tropis yang hangat. Solusi termudahnya, pertama, cari varietas yang memang dikembangkan untuk iklim hangat. Kedua, Anda bisa mencoba menipu tanaman, semai benih di dalam ruangan, dan saat tanaman sudah berumur beberapa minggu, letakkan di tempat yang sejuk, misalnya di dalam kulkas, bukan freezer, selama beberapa minggu sebelum dipindahkan ke kebun.
Proses pendinginan buatan ini bisa merangsang tanaman untuk berpikir bahwa ia telah melewati musim dingin dan siap untuk berbunga. Terakhir, mari kita bahas melon dan semangka. Kekecewaan terbesar adalah saat kita memanen buah yang besar dan indah, tapi rasanya hambar dan tidak manis. Atau lebih buruk lagi, buahnya busuk di bagian bawah sebelum sempat matang. Rahasia utama untuk mendapatkan melon yang manis adalah manajemen air. Saat tanaman sedang tumbuh dan buah mulai membesar, ia butuh banyak air. Namun, kuncinya ada di sini. Sekitar 1 atau 2 minggu sebelum perkiraan panen, kurangi penyiraman secara drastis, biarkan tanah sedikit mengering. Stres air ringan ini akan membuat tanaman memusatkan gula di dalam buah, sehingga rasanya menjadi super manis. Lalu, untuk mencegah busuk, solusinya sangat sederhana. Jangan biarkan buah melon Anda bersentuhan langsung dengan tanah yang lembab. Letakkan sepotong kayu, batu bata, atau kaleng bekas di bawah setiap buah. Bantalan kecil ini akan menjaga sirkulasi udara dan mencegah pembusukan, memastikan usaha Anda berbulan-bulan tidak sia-sia. Jadi, dari wortel yang butuh tanah gembur, kembang kol yang anti panas, hingga melon yang perlu diet air sebelum panen, kita bisa lihat bahwa menanam sayuran sulit ini sebenarnya bukan soal sihir atau bakat terpendam. Ini semua tentang memahami kebutuhan unik mereka. Setiap tanaman punya ceritanya sendiri, dan tugas kita sebagai pekebun adalah mendengarkan cerita itu. Kunci suksesnya adalah observasi dan sedikit usaha ekstra untuk memberikan apa yang mereka butuhkan. Bukan pupuk mahal atau pestisida kimia yang rumit. Sedikit pengetahuan bisa mengubah rasa frustrasi menjadi sebuah panen yang luar biasa membanggakan. Terima kasih banyak sudah menonton sampai akhir. Jika video ini memberikan pencerahan, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe agar tidak ketinggalan tips berkebun praktis lainnya dari kami. Sekarang giliran Anda. Setelah tahu trik-trik ini, sayuran sulit mana yang akan Anda coba taklukkan musim ini? Beritahu kami rencana berkebun Anda di kolom komentar di bawah.